Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kada panjang lebar membaca kitabnya hari ini, karena berapa hari lagi kita akan menjumpai dengan namanya Nisfu Sa'ban. Nah, kita akan terangkan lumayan panjang Bang tentang Nisfu Sa'ban ini. Kita akan terangkan habis-habisan, karena Nisfu Sa'bannya setahun sekali, jaka setahun 2 kali, yang keduanya setengahnya. Nah, berhubung setahun sekali Nisfu Sa'bannya, jadi dibahas berataan langsung. Nah, karena yang insya Allah yang akan datang sekarang tanggal berapa? Tanggal 25 15 Sa'ban Sabtu. Karena Rabu depan 19 Sa'ban. Berarti sisa pertemuan satu lagi lah. Ya, sidin satu, mbak itu ulun lagi satu. Nah, pas ulun satu lagi kita akan membahas tentang bulan puasa. Nah, di situ cuma ulun kasih tahu aja caranya mencuri pahala. Nah, cara mencuri pahala itu kayak apa caranya? Nah, biar pahala kita itu kada kayak itu aja. Nah, biar bertambah terus. Lain mencuri duit lah. Nah, mencuri pahala. Nah, mencuri duitnya kapan? Kena hari raya. Minta lawan bosnya THR loh. Ya, kita membaca sedikit aja, mengambil barokah daripada kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sami'tal adzan fi asna'i dzalika faqta ma anta fihi wastaghil bi jawabil mu'adzin. Jikalau fa idza sami'ta, jikalau kau mendengarkan azan, jikalau kau mendengarkan azan fi asna'i dzalika, di dalam tengah-tengah engkau mengerjakan wirid. Nah, zalika ay wirdun, zalika itu kembali ke awal tadi. Nah, kembali ke wirid. Jikalau kau ketika tengah-tengah wirid mendengarkan azan, apa yang dilakukan? Fakto. Nah, ini jawabnya. Nah, ini jawabnya. Faida, jikalau mendengarkan daripada azan tengah-tengah wirid, apa jawabannya? Apa yang dilakukan? Fakto, maka putuslah. Kenapa disuruh diputus? Fakta ma'anta fihi, apa yang kau kerjakan ketika kau sebelum azan, putuslah. Nah, berhenti. Kenapa? Wastagil bi jawabil muadzin. Nah, dan sibukkanlah untuk apa? Wastagil, dan sibukkanlah bi jawabi, dengan jawabnya siapa? Dengan jawabnya muadzin. Dengan jawabnya muadzin. Muadzin bilang apa? Jawab seperti itu. Misalnya muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fa idza qala al-mu'adzinu, jikalau muadzin tersebut mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa qala mithla dzalik, maka katakanlah fakul mithlu dzalik, maka katakanlah seperti itu, ai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jikalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita yang mendengarkan menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fi hay'alatain. Seperti itu semua di dalam apa? Setiap kalimat azan kecuali di dalam hay'alatain. Apa itu hay'alatain? Hay'alatain apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal shalah,
hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, itu ngarannya hayy 'alatain. Fakul bihima, ketika aku mendengarkan daripada hayy 'alatain, apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, tadi yang pertama apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya sama, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Tambahin juga radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Nah, tambahin seperti itu. Nah, ya, jikalau kau mendengarkan ini ada raditu billahi rabban wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bil islami dinan. Ketika kita mendengarkan daripada asyhadu an la ilaha illallah, maka katakanlah raditu billahi rabban wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bi islami dinan. Itu adalah jawaban daripada kata-kata asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jikalau kita mendengarkan daripada kata-kata asyhadu anna muhammadan rasulullah, apa yang dikatakan sama juga asyhadu anna muhammadan rasulullah, tambahi dengan apa? Marhaban qurratul ayuni Habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini. Nah, marhaban qurratul ayuni wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Nah, di apa ngarannya? Ditiup kah atau ditiup atau di apa ngarannya? Ditiup ya. Atau dijilat, tapi jangan perasaan. Ya, di icipiannya ya. Nah, ini atau dicium aja, terserah pian. Nah, terserah pian hanya bangun tidur kada hendak terbau ini mata ya, gitu aja lah, gitu aja. Ya. Untuk apa faedahnya itu? Buat tidak, insya Allah tidak akan pernah kena sakit mata. Tidak akan pernah sakit mata, dan lebih parahnya lagi tidak akan pernah kena namanya buta. Nah, misalnya ada yang pada, tapi sudah telat. Nah, sudah telat, sudah bermata 4 sudah. Nah, kayak apa? Karena bapak biar kada ada penyakit yang lainnya selain itu lagi. Nah, biar apa? Suatu hari nanti tuanya sehat matanya kita. Nah, jangan yang dilihat maksiat terus, jangan dilihat yang maksiat terus. Duit kah? Apakah yang dilihat? Nah, makanya dihapus. Nah, dihapus dengan apa? Mudah-mudahan dengan barokah tersebut, dengan barokahnya Nabi Muhammad SAW, kita sembuh dari mata kita ini dan bisa memandang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah. Nah, ketika mendengarkan daripada kata-kata hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, maka katakanlah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu dia. Untuk sementara itu aja dulu. Nah, untuk sementara ini aja dulu karena hendak membahas tentang antara nisfu Sya'ban. Nah, ini ulun ambil daripada kitab Fawaidul Mukhtar dan daripada kalam daripada Habib Salim As-Sadiri. Nah, yang pertama ulun ambil daripada kitab Fawaidul Mukhtar karangan daripada Habib Zain bin Sabit atau kalam daripada Habib Zain bin Sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Bab dzikru Sya'ban wa nisfu minhu. Kita akan membahas tentang Sya'ban dan apa? Nisfu Sya'ban. Ini cuma sedikit aja di sini. Nisfu Sya'ban, Sya'ban ini dikatakan dengan apa? Sahru apa? Sahru apa? Rajab sahrullah wa Sya'ban sahri wa Ramadan sahru ummati. Nah, Rajab adalah sahrullah, makanya ketika di bulan Rajab kita disunahkan berbanyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu
wa taala. Yang kedua apa? Sa'ban, Sahri. Nah, Sahri itu adalah bulanku, ujar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena di situ disunahkan banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada bulan tersebut diturunkan ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita lihat daripada kata-kata tersebut, ayat Al-Qur'annya Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya sholawat kepada Nabi Muhammad itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma aqimus shalah, disuruh salat, perintah kerjakanlah salat. Perintah daripada puasa, di situ wajib, semuanya wajib di situ. Perintah dengan apa? Fi'il amr. Kalau fi'il amr artinya apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Apa fi'il amr? Apa artinya fi'il amr? Perintah atau suruhan. Kalau sudah ada kata-kata fi'il amr adalah perintah atau suruhan. Yang mesti fi'il tersebut adalah mewajibkan kepada kita. Innallaha sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi. Apa? Yusholluna 'alan nabi di sini kata-katanya fi'il mudhari, bukan fi'il madi. Mun fi'il madi artinya telah. Tapi di sini fi'il mudhari yang mengartikan sedang. Berarti mun kita baca ini berarti Allah dan para malaikatnya sedang, sampai sekarang sedang bersolawat, bukan telah bersolawat. Tetapi mun ada yang mengatakan Allah sedang apa sekarang, katakanlah Allah sedang solawat. Apa dalilnya? Ayat Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna fi'il mudhari yang mengatakan tentang sedang. Itu dikutip daripada cerita daripada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau ditanya oleh orang Badui, dikatakan Allah sedang apa sekarang? Allah sedang apa? Apa jawab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Beliau sedang, Allah Subhanahu wa taala sedang sholawat. Apa dalilnya? Ayat tersebut. Ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, sholawatlah kalian. Nah, shollu, sholawatlah. Nah, perintah untuk sholawat untuk kita. Mun kita ini kada sholawat berarti kada sah sholat kita. Jujur kada? Ya. Mun kita kada sholawat berarti kada sah sholat kita. Man la sholata lahu, man la sholawata lahu la sholata lahu. Barang siapa orang yang tidak pernah sholawat, maka dia tidak pernah sah sholatnya. Karena apa? Di dalam sholawat ini, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Wajib pada tahiyatul awal atau tahiyatul akhir, hukumnya wajib. Mun kada disebutkan kada sah sholatnya. Nah, makanya harus ada daripada sholawat. Yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kalian dengan sebaik-baiknya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani yaqulu lailatul nisfi min Sya'ban hiya afdalul layali ba'da laylatul qadr. Dikatakan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan bahwasanya Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam daripada nisfu Sya'ban itu apa? Hiya afdalul layali. Lailatul Nisfu Sya'ban itu adalah malam yang lebih utama dari apa? Ba'da hiya afdalul layali ba'da Lailatul Qadri. Dia lebih
malam lebih utama setelah malam Lailatul Qadar. Itu ujar siapa? Ujar daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, berarti mengujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani malam Lailatul Qadar dan malam apa? Malam nisfu Sa'ban. Menurut ulama ada 4. Menurut ulama, yang pertama Lailatul Isra Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu malam yang paling agung. Yang kedua, malam di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, malam daripada Lailatul Qadar. Nah, yang keempat baru Lailatul Nisfi min Sya'ban. Nah, itu dia yang akan kita ketemui hari Sabtu, insyaallah dulu lah. Hari Sabtu. Nah, hari Sabtu malam Ahad. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah yufarrigu nafsahu lil ibadati fi arba'i layali minas sunnati wa hiya awwalu lailati min Rajab wa lailatul idaini wa lailatul nisfi min Sya'ban. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyibukkan diri pada malam 4 malam ini. Pada malam 4 malam ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib pasti menyibukkan diri dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Awal daripada malam Rajab. Itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga malam hari raya. Hari raya Idul Fitri kah? Hari raya Idul Adha. Nah, pasti menyibukkan dengan ibadah. Itu bahari, orang zaman bahari. Ya, orang zaman bahari. Mun wah ini menyembah ketupat. Mun kada bepais dulu. Mun kada apa? Menyembahkan duit dulu. Biasanya hari raya tuh. Mun kada menyembahkan opor. Mun kada menyembahkan apalagi. Apalagi yang disiapkan rumah dipersiapkan. Nah, itu dia. Ya. Terus yang terakhir yaitu nisfu Sa'ban, malam daripada nisfu Sa'ban. Berarti utamanya sangat utama malam daripada nisfu Sa'ban ini. Mudah-mudahan kita waktu malam nisfu Sa'ban, mun ada yang kesibukan minta cuti. Mun ada kesibukan misalnya begawi kah timbah maghrib pada lawan bos apa minta pang cuti 1 jam aja bos bainal maghrib wal isya. Kenapa? Hendak bertaubat dulu somat. Nah, atau ya hendak bertaubat bos saya. Masa ulun kada boleh bertaubat bos saya. Nah, pasti purun taubat. Ada purun taubasnya lah. Ya, insyaallah diberikan oleh bosnya. Ya. Karena apa? Di situ kita membaca Yasin berapa kali? 3 kali. Untuk apa? Untuk memperpanjang daripada umur kita, untuk mendapatkan rezeki yang luas, untuk apa yang terakhir, untuk husnul khotimah. Ini dia 3 doa pada malam tersebut. Mudah-mudahan barang siapa yang berdoa pada malam nisfu Sa'ban, mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dzakara Subki anna lailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini tukaffiru dzunub sana. Kalau malam apa ngarannya malam nisfu Sa'ban ini apa? Menghapus dosa setahun. Menghapus dosa setahun. Wa lailatul jum'ah tukaffiru dzunub usbu'. Nah, kalau malam daripada malam Jumat itu menghapus dosa seminggu. Namun kita ada dosa seminggu, kapan menghapus dosanya? Ini dosa kecil lah, dosa kecil. Mendosa besar kayak apa caranya? Ya taubat, jangan diulangi lagi. Jangan taubat kayak sambal, tahu kepedasan tambah pulang. Ini kada tahu kepedasan tambah lagi. Tahu mun maksiat bakal diadab, tambahi lagi. Adangi dulu, belum lagi diadab, ujar maksiat nih
karena bapak masih aja belum diadab, mun imbah sudah diadab, ya Allah, ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Nah, hanya mengemis ya Allah. Nah, belum diadab, apa gerang maksiat ini kada bapak. Nah, ini dia. Apa di dalam Zubat itu dikatakan fasahwatun ma'adzunubi mujibatan nikoswatal qulubi. Dua yang menyebabkan daripada hati kerasnya apa? Syahwat berserta dengan mengerjakan dosa. Kalau orang sudah mengerjakan dosa berserta dengan syahwat, wajib untuk apa? Wajib bagi dia keras hatinya. Ya, bagi dia untuk keras hatinya hendak pian panderakan sampai busa kada bakal didengarkan. Mun orang yang sudah hatinya sudah tertutup tersebut, yang sampai pian yang berbusa, pian sampai sudah mati gak pian kada bakal didengarkan. Ya. Nah, kecuali ini seorang yang dapat ujian, ini seorang yang dapat apa namanya cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, hanya tobat kayak itu. Banyak seperti itu, banyak. Ini apakah main judi kah, main slot main slot imbah di penjara, tobat penjara bang ya, tobat di penjara imbah ngulik lagi ujawi pulang lo berjual sabu ya lo berjual jinet, berapa jinet harganya ini ya wa lailatul qadri tukaffiru dzunub umri. Nah, kalau malam daripada Lailatul Qadri itu menghapus dosa seumur hidupan. Nah, mudah-mudahan di malam Ramadan ini kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapati daripada namanya Lailatul Qadri. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malam yang paling dirahasiakan ini malam Lailatul Qadar. Tanda-tandanya lah, tanda-tandanya hujan seduniaan. Itu pasti itu sudah hujan seduniaan. Yang kedua, angin itu tenang. Bukan tenang bang, apa ngarannya? Kayak sepoi-sepoi itu nah nyaman anginnya. Kada pertama itu imbah itu hujan. Alhamdulillah tahu tanda-tandanya aja bang, kada tahu malamnya itu malam Lailatul Qadar. Mun di Tarim tuh pas ulun mendapati itu tanggal 21 Ramadan, pas lagi tarawihan di Masjid Muhdar. Umahnya tarawih terus hujannya, kada ada yang bubaran orang-orang tarawih sampai nangis orang-orang tuh. Tiga ulun kada sadar, ulun orang Tarim juga menangis deh. Jadi menangis pas tahu pas hujan tuh. Ujarnya apa? Ini malam Lailatul Qadar dari sini. Menangis sini. Tahu itu malam Lailatul Qadar. Makanya kalau di Tarim itu kalau sholat tarawih dari imbah Isya sampai subuh pasti ada tarawih. Misalnya di pondok kami itu jam 9. Mun di jam 8 di Masjid Segap. Mun jam 10 di masjid mana lagi. Kena jam setengah 11 di mana lagi. Kena jam setengah 12 di mana Masjid Pak Alawi. Itu masjid insya Allah berataan lawas bacanya. Nah, yang paling hancap di Masjid Ba'alawi. Nah itu hancap tuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu mau di Indonesia insya Allah hancap berataan. Malah yang ada yang paling hancap pulang berapa 15 menit kak, 15 menit lah. Iya 15 menit. Ulun dia paling hancap 30 menit tarawih itu. Ulun tuh tarawih 30 menit. Nah itu ini ada pulang 15 menit. Walat dolin amin. Nah, kena ulun coba kena. Tapi menurut yang coba protes berataan. Ulun mengimami di musola di Kenari. Pian aku lah salat tarawih imam di Kenari. Oke, berapa? Untuk aku ini takmirnya. Biasa orang sini lambat kah? Cepat kah? Oh hancap bib. Oh ya dah hancap ulun. Hancap ya ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil yang wajibnya aja, temanina subhanallah aja.
tahiyat akhir, at-tahiyatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum sudah. Itu wajibnya. Ulun coba kayak itu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh. Aduh beb, ulun encok mau. Kita aku nih ujar pian hancap, tapi kada hancap ini beb. Kalau hancap salah, ya kalambatan ditinggal makmum. Nah, itu bang, ya. Aduh, bentar lagi Ramadan datang. Kita akan merasakan sholat seperti itu lagi nanti. Imbah Ramadan, kada terawih lagi, kada. Ya. Nah, kita akan membaca daripada kalam daripada Habib Salim As-Satyari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Daud serta Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban tanazzala al-haq tubaraka wa ta'ala wa tajalla ala ahli al-ardi wa yaghfir lahum jami'an illa li arba'ah musyrik wa mudminil khamr wa akil lil walidayhi wa musbilil izari." Jika datang malam nisfu Sya'ban, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan bertajalli kepada penghuni bumi dan mengampuni mereka kecuali 4 golongan. Nah, pada malam tersebut Allah akan memberikan rahmatnya kepada pada bumi ini, pada orang-orang yang ada di bumi ini. Kecuali 4 ini, kecuali empat orang ini, kecuali 4 orang tersebut. Yang pertama musyrik. Nah ini sudah kada bakal dapat apa-apa lagi, sudah jelas ya. Ya. Yang kedua pecandu minuman keras. Nah yang suka minuman pian ada tetangga pian. Nah, yang minuman pada minuman pian jangan minum dulu malam ini libur. Nah, kada ambil minumannya, curi aja dulu minumannya. Mbah besok boleh kangen lagi. Kayak itu. Kayak itu. Kada diancam aja. Nah, kayak baulun bahari. Jangan minum di sini ujar baulun. Masih aja minumnya. Jangan minum di sini ujar baulun. Kada lawas masuk ke kamar ngambil samurai, langsung di pedangnya botolnya tinggal muntung aja lagi nih, tinggal seinnya aja kena kepala ini samurai abah itu bahari tek. Mbah itu besoknya kada ada lagi di situ. Nah kayak itu coba biar mah. mun pian wani coba alhamdulillah bagus toh. Ya. Mun di rumah ulun sama juga, itu ulun kayak itu juga, ulun turuti kayak abah ulun. Jangan menyetrum di sini, jar ulun, jangan menyetrum di sini, jangan menyetrum. Ujar yang ampun ini apa geram ini aku yang pun berumahan, pas ada ading yang pun berumahan. Setelah lawas mengatuk majelis darul, mengatuk majelis. Kenapa mengatuk majelis? Aku izin lawan abah hikam kada nikam aku izin. Kada lawas ke rumah ulun ngambil pedang di rumah, ada tongkat diisi pedang. Sekali lagi pada ayo penggal kami. Kada dawani lagi. Nah itu bang, orang kita ini harus tegas kepada orang seperti itu. Mun kada kita ini injak terus. Nah, mun kita mengalah, akhirnya keadilan bakal hilang, kebenaran bakal hilang dengan orang-orang tersebut. Salah satunya orang yang berpenguasa. Penguasa pada zaman sekarang ini bersemena-mena mereka.
Mudah-mudahan kita dihilangkan daripada orang-orang tersebut. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, ini dia. Jangankan dapat rahmat, hendak meninggalnya kada bakal bisa. Hendak meninggalnya kada bakal bisa. Cerita seperti Alqamah. Meskipun dia Alqamah itu apa? Dia Alqamah, masya Allah, rajinnya bersedekah luar biasa, sholat terus di belakang Rasulullah. Meskipun seperti itu, nah, masih tetap berdurhaka kepada orang tuanya, kada bisa dimundurnya keluar kata-kata la ilaha illallah, kada bakal keluar daripada Islam, kada bakal ketika meninggalnya sudah keluar daripada Islam. Bahayanya durhaka kepada orang tuanya. Yang keempat, yang mengisbal atau menjulurkan pakaiannya. Nah, menjulurkan pakaian di masa itu adalah cara berpakaian orang sombong. Oh, kayak ini. Orang-orang yang kayak ini kada bakal dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam nisfu Sa'ban. Nah, kayak ini. Bahaya juga ternyata lah. Hati-hati loh. Ya. Karena apa? Pada zaman tersebut orang yang seperti itu apa? Ditandakan orang yang sombong. Bahaya mun kita ini dicap seperti orang sombong, surga jika ada hakun lawan kita. Nah, ya. Surga kada hakun. Ini panjang kada apa lah? Kada apa lah? Oh, kada jam 12 kan? Iya, nih jam 12. Sidin ngantuk sudah. Ya. Kita ambil sedikit faedah-faedahnya. Banyak banget. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Imam Ali radhiyallahu anhu, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Jikalau sudah nisfu Sya'ban, apa? Ketika malamnya dihidupkan, siangnya puasa. Artinya puasanya menyambung. Kalau kita puasa sebelum nisfu Sya'ban, hendak setelah nisfu Sya'bannya kada boleh lah, kada boleh, diharamkan. Akan tapi kalau kita sambung sebelum nisfu Sya'ban 14, 15, 16 kada apa diteruskan. Tapi kalau diputus 14 puasa, 15 kada, 16-nya puasa, kada boleh. Itu disambung. Nah, ada beberapa hari yang diharamkan puasa, diharamkan untuk puasa. Ini setelah nisfu Sya'ban haram puasa jikalau sebelumnya tidak disambung. Jikalau sebelumnya tidak disambung, hari sebelumnya 14 tidak disambung, maka tidak boleh. Kalau sebelumnya disambung tidak apa-apa. Ada beberapa itu, kalau lupa nanti insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, kapan itu tidak tahu ya. Mohon masih panjang umur ini ya. Ya. Inna arba'a layali fi ami yasfullahu bihinnal khairasahan wa hiya lailatul qadru wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul arafah wa lailatul tajwiyah. Empat dalam setahun di mana Allah Subhanahu wa taala mengalirkan kebaikan dengan deras di dalamnya, yaitu yang pertama malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban, malam Arafah, dan malam Tarwiyah. Nah, 4 malam ini yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala
rahmat Allah akan turun dengan derasnya. Yang pertama malam Lailatul Qadar, yang kedua malam nisfu Sa'ban yang insya Allah kita akan temui, yang ketiga malam apa tadi? Malam Arafah 9 Zulhijjah, itu pasti itu. Malam pada nisfu malam Yaumul Arafah itu banyak daripada rahmat Allah turun. Mau ditarik itu pasti ada namanya apa? Tasabbih bil Arafah, menyerupai dengan Arafah. Jadi di sana ada ngarannya apa ngarannya lah, tempat jalan ngarannya Maulah apa enggak? Mauleh apa lupa ngaran jalannya itu. Di situ dari Imba Asar dari jam 4 sore sudah membaca doa. Dari jam 4 sore sudah membaca doa la ilaha illallah adadul layali fisur, la ilaha illallah itu berapa kali? 70 kan berapa kali entah itu lupa. Nah, imbah itu baca doa, setelah itu imbah maghrib sampai maghrib, baca doanya sampai maghrib. Nah, sampai doa sampai maghrib selesai sholat baca ceramah setumat Habib Umar biasanya. Nah, selesai sudah boleh sudah. Biasanya bahari yang memimpin tuh Habib Abdullah bin Ali bisa. Imbah itu diganti dengan Habib Ali. Awal tuh Habib Hasan Satiri, terus Habib Abdullah bin Alwi bisa, terus Habib Salim As-Satiri, terus diganti sekarang dengan Habib Ali Masyur. Habib Ali Masyur ini kakak daripada Habib Umar. Terus sekarang diganti dengan Habib Umar bin Habib. Nah, turun siapa yang tertuhan di situ. Nah, yang keempat malam Tarwiyah 8. Nah, berarti malam 9, malam tanggal 8 sama tanggal 9 itu di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dengan deras. Ini dia pada malamnya. Khamsul layali la yuraddu fihi du'a wa adda minha lailatan nisfi min Sa'ban. 5 malam yang mana doa orang tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan daripada salah satu malam tersebut yaitu nisfu Sa'ban. Makanya pada malam nisfu Sa'ban kita disunahkan untuk banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam tersebut malam tidak akan ditolaknya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula di dalam kitab mengatakan kita hendak doa setiap hari bisa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita doa dengan mengamalkan, dengan mengedepankan namanya Nabi Muhammad SAW, insya Allah doa kita tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau doa disunahkan di tempat 3 ini disebutkan namanya Nabi Muhammad, ketika awal doa, ketika tengah doa, ketika akhir doa. Karena apa? Karena mungkin karena kita banyak dosa, kita tidak akan diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab nama Nabi Muhammad, dengan sebab bertawasulnya dengan nama Nabi Muhammad, insya Allah doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banggalah bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada syair. Binisbi Sa'ban ta'ammul maghfirah illa li musyrikin masahin rafidah. Asyarru saribun wa khati'un wa'ad wa qatilun namam ma bainar rafaq. Zani musawwir wa bid'ayin ata wa musbilin wa satimin lisahbi anhum fab'uda. Dalam malam nisfu Sa'ban ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala menyeluruh kecuali bagi orang musyrik, orang yang menyimpan dengki,
Oh, dan kaum Rafidhah, pembenci sahabat. Ini malam nisfu Sa'ban, ampunan Allah bakal kena kepada siapapun kecuali terhadap orang-orang yang ulun sebutkan ini. Banyak ini. Orang musyrik kada dapat. Orang yang menyimpan dengki, yang pina sangkal lawan kawan kah. Nah, sebelum malam nisfu Sa'ban minta maaf dulu. Nah, imbang nisfu Sa'ban hendak sangkal kada apa-apa sudah. Nah, bebas kan. Ya. Yang penting mendapat syafaat dulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Rafidhah, ini Syiah Rafidhah ini, yang benci sahabat ini, ya. Pemungut cukai, apa itu pemungut cukai itu? Oh, pajak. Wih, bahaya, tak pajak ini. Apa yang gawe pajak di sini? Ada. Munadar ampes tumat. Pengadu domba. Nah, ini dia antara orang-orang yang bersahabat. Ini iri dengki. Ya. Terus pezina. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Pembuat patung. Dan ahli bid'ah. Nah, ya. Ahli bid'ah ini kadang dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pina berjenggot-jenggot ini lah. Jenggotan. Kenal tatak. Ya jenggot. Ini bid'ah. Padahal Pak takutnya si Din, Pak, pian adakah zaman Rasul nah? Takutnya ada. Berarti pian bid'ah Pak, kayak itu aja. Jadi zaman kayak itu aja. Ulun bahari ada disuruh dakwah bahari waktu mondok. Dakwah di mondok pedalaman Jawa. Pedalaman Jawa ini kejawen Pak. Kejawen terus sampai Cijawen tuh Pak. Nah, kejawen itu pernah sama pohon-pohon nyembah mereka Pak. Pas lagi bikin pengajian, salah satu rumah itu pengajian, datanglah orang-orang tersebut sambil membawa obor mereka dan membawa alat-alat perang mereka. Berhenti, ini nggak boleh ini, bid'ah kamu ini, nggak ada zaman Rasul saya ini. Oh gitu Pak. Iya ya. Apakah kita keluar? Oh jangan kita mau lihat aja dulu. Pak, bentar Pak, mau lihat bentar Pak, setengah aja Pak. Enggak, bid'ah, keluar. Pas ketua lurahnya itu Wahabi juga. Kalau enggak kalian saya usir di sini. Ujar ulun dalam hati, mau diusir, harau dimarahi Ustadz ulun nih. Kadang dulu kita debat ya setengah ya ulun. Pak, kadang Pak. Pian maju di sini Pak, kita duduk Pak. Oke, duduknya. Untungnya Wahabinya lain Wahabi Saudi. Wahabi luaran Saudi, umat pinternya luar biasa. Dalilnya keluar berataan. Untungnya Indonesia, jadi kada pintar. Nah, itu aja. Apa Pak? Ini nggak ada zaman Rasul. Apa yang kada ada? Rebana nggak ada. Ujar ulun, Pak, pian ada cerita tentang cerita ketika Sayyidina Aisyah melihat Rasulullah, ada mereka tentang berbahagia pada hari raya tersebut. Sayyidina Aisyah menggendong Rasulullah untuk melihat daripada rebana tersebut. Dan mana Rasulullah ketika datang di Madinah, Rasulullah disambut dengan rebana. Adalah pian dengar. Tapi rebananya tidak seperti itu, ngeles pulang. Iya, terserah yang Pak. Sudah. Apa? Qasidah itu tidak boleh. Oh, kayak itu Pak. Terus kayak gimana Pak pada zaman dahulu para Ansor, yang mana mereka menyambut Rasulullah dengan syair-syair, mereka berlomba-lomba untuk Nabi Muhammad SAW. Iya, syairnya tidak seperti itu, tidak dikumandangkan seperti ini. Mereka berlomba-lomba syair dengan syair yang bagus. Nah ini kan syair kada bagus ya dari ulun. Sidin itu kada tahu artinya, makanya kada bagus dari Sidin. Ayo orang tua, indah kada apa. Udah, kalian sana pergi. Gini aja Pak, apa sebabnya kada boleh bid'ah ini Pak? Karena kada ada zaman Rasulullah. Takutnya selajur hendak membid'ahkan ujar ulun ini bid'ah Pak ajar ulun. Gini Pak, pian tahu sejarah Pak ya bid'ah. Iya tahu, kenapa Pak? Rumah Rasulullah dari apa Pak? Dari pohon korma. Wah kancang ya, paham ya sih dia. Oke.
Kedua Pak, kendaraan Rasulullah apa Pak? Onta dan kuda. Oh paham sini. Oke. Ketiga, Pak, Rasulullah itu kalau menyurat pakai apa? Oh mereka pakai surat dan pakai burung-burung untuk mengantarkan. Oh pintar juga sih di Jerman. Oke Pak. Pak, rumah sampean dari apa Pak? Rumah sampean atapnya dari apa? Dari genteng lah. Loh, itu kan kada ada Pak, zaman Rasulullah. Berarti bid'ah dong Pak. Oh, ini kan perubahan zaman modern. Enggak ada Pak, enggak Pak. Enggak ada sudah Pak. Oke, sudah. Sampean kalah sudah. Pak, sampean ke sini pakai apa Pak? Saya pakai motor. Ada zaman Rasulullah motor Pak? Nah, kada ada kalau. Nah, sudah Pak, pakai onta lagi sudah Pak. Ketiga, Pak, pian kalau WhatsAppan pakai apa Pak? Pakai HP Pak? Pakai HP lah. Zaman modern sekarang. Zaman Rasulullah nggak ada Pak. Pindah saja pakai surat Pak sudah. Terakhir jurus pamungkas sudah. Karena kada pun kalah. Pak, pian ada kada zaman Rasulullah? Kada lah belum lahir. Yang ini dia mati aja sudah Pak biar Pak. Nah itu dia. Jurus pamungkas daripada bid'ah ya itu. Suruhnya mati aja sudah. Kayak itu. Nah, ngalih orang bid'ah. Ya. Nah, makanya itu ahli bid'ah dan yang mengisbal. Nah, ini disebutkan lagi yang mengisbal, menjulurkan pakaian karena sombong. Nah itu kalau menjulurkan pakaian itu sebabnya karena sombong. Nah, tapi karena hendak makan ada apa? Nah, kalau kalau sombong kan ada kalau sebagian orang-orang program, kayak ini, ya. Panjang bang nih. Nah, panjang nih. Jangan sedikit lagi sudah habis. Ya, jangan lupa ketika pada nisfu Sa'ban kita membaca daripada taubatnya daripada Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin berapa ribu kali. Nah, berapa ribu kali itu. Mudah-mudahan pian kau mengamali tersebut. Ya, terus membaca surat Yasin tiga kali, dan setelah Yasin tersebut ada membaca doa daripada setelah nisfu Sa'ban. Ada doa tersebut yang pertama supaya rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya umur kita dipanjangkan dalam ketaatan, sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah dan bisa memandang wajah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pian bisa membaca itu semua dan mengamalkan. Bagi pian yang masih hauran, kaimbah sebelum itu minta izin lawan bosnya kah? Apakah bebinian kah? Minta izin lawan lakinya kah? Lakinya kah? Minta izin juga lawan bininya. Jangan ditanggapi untuk malam tersebut ya. Jangan ditanggapi untuk malam tersebut karena apa? Karena sangat disayangkan setahun kali. Nah, itu aja setahun kali ya. Karena mau 2 tahun setahun 2 kali kenapa? Tahun ini ada datang, hanya setengah tahun lagi datang ada apa? Ini setahun sekali ya. Setahun sekali sama kayak Ramadan. Nah, kalau Ramadan setahun 30 kali. Ya, setahun 30 kali ya. Nah, ya. Dan pada malam nisfu Sa'ban kita menulis apa namanya ayat surat Soto. Inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Insyaallah andak di dalam dompet. Insyaallah mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para lelakian ketika khutbah Jumat, Bu, pian pada hilaki pian Pak bulan murah. Untuk lelakian bulan karena Jumatan hanya lelakian aja, Bu. Ya. Untuk lelakian ketika Jumatan, ketika mendengar daripada khutbah, membaca daripada ya mukni ya ghaniyu ya mukni, ya ghaniyu ya mukni,
ya Ghaniyu ya Mughni 40 kali. 40 kali. Setiap 10 kali disela dengan Aghnini. Aghnini. Jadi kayaknya 40 kali ya. Ulun praktekkan 10 kali aja. Ya Ghaniyu ya Mughni, 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 Aghnini. Ya Ghaniyu ya Mughni 10 kali Aghnini, 10 kali Aghnini, 10 kali Aghnini. Untuk apa? Untuk mudah-mudahan kita dilunaskan hutang-hutang kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa tersebut, dengan tawasul yang maha kaya, yang maha kaya, yang maha kaya, yang maha kaya, yang Ghaniyu yang Mughni, yang maha kaya, yang memperkayakan, yang maha kaya, yang memperkayakan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aghnini, kayakanlah aku ini, kayakanlah. Nah, doa. Duit. Nah, ada kalau yang viral, yang viralnya ada kalau yang viral tuh fulus. Ujar orang ini minta itu keluar daripada adab Allah, neraka, minta surga. Ini kadang jawab, kada fulus dulu baru itu pintar juga. Imbah itu kada lawas sugihnya. Hebat juga. Ya, tergantung keyakinan Pak. Tergantung keyakinan. Mungkin kita keyakinan kita duit, insya Allah duit datang, insya Allah. Ya tergantung doa itu, tergantung keyakinan kita. Hendak ilmu. Dapat ilmu ya. Kata Nabi Khidir, mantap tuh. Kata Nabi Khidir minta 3 ilmu, minta ilmu tanpa belajar. Caranya ilmu laduni. Minta kaya, tidak ada kaya seperti diriku. Nah itu dia. Yang ketiga terserah pian apa ini. Yang ketiga menulun 2 aja yang belum minta. Yang 1 rahasia. Nah. Ya, mudah-mudahan kita insya Allah pada hari Sabtu ini kita bisa kumpul di dalam masjid, mengajak keluarga kita, mengajak anak-anak kita, mengajak sanak kita semua berataan untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesalahan kita, kesalahan yang kecil, kesalahan yang berat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan daripada doa tersebut utang-utang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hingga akhir wafat kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah malam tersebut kita meninggal dengan keadaan husnul khotimah yang dituntun oleh Rasulullah SAW, yang dituntun ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, dituntun oleh Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa minum telaganya, telaga Haudul Kautsar, telaga Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah dari sini Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.